Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan-Mu ya Tuhan kepada setiap kami untuk kami bisa bangun menikmati hari yang indah ini ya Tuhan daripada-Mu. Ya Bapa, kiranya seperti kami akan memulai renungan kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami, berikan hikmat kami supaya kami mengerti ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana pengampunan dan pemulihan itu terjadi, sehingga kita memahami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat ke-12, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara, tentu kita memiliki berbagai kebutuhan hidup yang harus kita penuhi, baik itu kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, dalam kekristenan, saudara, kita sebagai orang Kristen itu memiliki kebutuhan yang paling penting, yaitu pengampunan. Seekor ular masuk ke gudang. Saat merayap, tanpa sengaja ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukainya. Akhirnya mengakibatkan ular itu berbalik dan menggigit gergaji tersebut, yang justru menyebabkan mulutnya juga terluka. Nah, merasa bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu lalu melilit gergaji itu, dan semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah, hingga akhirnya ular itu pun mati. Hal-hal yang menyakitkan ibarat itu hati kita, ibarat itu gergaji yang bila terus kita balas justru hanya akan melukai diri kita sendiri. Kebencian merupakan sebuah hal yang sulit dipahami, saudara. Kenapa? Karena walaupun tidak ada kebaikan yang ditimbulkan dari sebuah kebencian, sebagian orang tetap memilih untuk menyimpan kebencian atau kepahitan itu sendiri. Walaupun kebencian itu menghancurkan diri sendiri maupun orang lain, sebagian orang memilih untuk tidak menghindar. Kebencian juga membuat seorang itu seperti peduli kepada orang yang dibenci, yang membenci seakan-akan itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang dibencinya. Hal yang unik, saudara. Nah, dari ayat 12, saudara, kata ampunilah ini, kata ini mengungkapkan tindakan mengampuni yang dilakukan secara sadar dan atas dasar keinginan dirinya kepada orang lain. Dengan kata lain, pengampunan itu bersifat proaktif dan bukan pasif. Sebagai contoh yang lebih sederhana, kita bisa melihat Yesus Kristus. Dengan inisiatifnya Allah telah mengampuni manusia. Nah, melihat hal ini, tentu peran dari pengampunan itu menjadi penting. Betul, saudara, saya mengakui bahwa mengampuni itu mudah diucapkan. Sulit dilakukan karena mengampuni tidak hanya tentang aspek kognitif, tapi juga tentang bagian aspek emosional. Nah, sulit dilakukan bukanlah alasan untuk kita tidak mengampuni. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang telah mendapat belas kasihan dan kemurahan Allah dengan cuma-cuma. Makin dalam kesadaran itu pada kita, makin bersedia pula kita mengampuni kesalahan sesama kita kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin mengatakan bahwa ketersediaan untuk berproses adalah kunci untuk kita bisa mengampuni. Melalui Yesus Kristus, Sang Raja yang memimpin kita dan sekaligus Imam Besar yang membersihkan kita dari semua dosa kita mengalami pemulihan dan pengampun daripada Tuhan. Salah satu hal yang menandakan kita sudah lahir baru yaitu terlihat dari kemampuan untuk mengampuni. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang telah mendapat belas kasihan dan kemurahan Allah dengan cuma-cuma. Bahkan seorang teolog bernama Les Carter
Dia mengatakan bahwa untuk lebih dapat mengampuni, kita itu perlu menyadari bahwa kita ini sendiri pun memerlukan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Sebab itu ketika kita tahu diri kita bahwa kita telah menerima pengampunan dari Allah, maka saudara seharusnya kita juga belajar mengampuni orang lain. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Nah, keengganan untuk memberi pengampunan merupakan kelemahan karakter dan itu sebuah kesombongan. Sadaran diri, ketidakmauan kita untuk memberikan pengampunan merupakan sebuah kelemahan kita, sebuah kesombongan dalam diri kita, sehingga kita tidak sadar akan diri kita siapa yang telah ditebus oleh Kristus. Pengampunan Allah mendorong kita menjadi pengampun. Dalam 2 Korintus 5 ayat 16, bahwa kita tuh dikatakan sebagai ciptaan baru. Manusia yang lama telah rusak dan oleh dosa mencoba menjadi manusia seperti Allah itu. Menjadi manusia yang telah diampuni itu didamaikan dengan Allah, tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, tetapi mau meneladani Allah dan yang menghargai manusia, dan tidak mencampakkan mereka yang berdosa tetapi mengampuni mereka. Kita yang telah menerima pengampunan dari Allah diminta juga untuk mau mengampuni sesama. Pengampunan tidak ada batasnya. Bahkan kalau kita bisa melihat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 menceritakan tentang bagaimana pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus tentang batasan pengampunan. Tuhan Yesus selalu memberikan sebuah jawaban, yaitu 70 kali 7 kali. Dan sebuah perumpamaan sebagai penjelasan itu merupakan ialah perumpamaan tentang bagaimana hamba yang berhutang 10.000 talenta. Nah, jawaban Tuhan Yesus itu bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, ini tidak boleh diartikan secara rupiah. Kalau dalam artinya itu 490 kali. Tetapi ini merupakan ungkapan umum tentang bagaimana kesempurnaan, bagaimana tentang tidak ada tidak ada batasan untuk bisa mengampuni. Pengampunan itu menuntut sesuatu ketetapan hati untuk tidak menuntut pembalasan. Tetapi melepaskan pengampunan dan untuk mengasihi, ada harga yang harus dibayar seperti Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia dengan kematian Yesus di kayu salib. Pengampunan yang Allah berikan merupakan memberikan pemulihan bagi umatnya. Kita ambil contoh dalam Yosua 5 ayat 9-12 di sana, merupakan kisah perjalanan Israel masuk tanah perjanjian Kanaan. Saat tiba di Gilgal, Tuhan menghendaki umat yang akan masuk ke tanah Kanaan disunat sebagai tanda Allah berkenan untuk menghapus celah Mesir dari bangsa Israel. Nah, jadi di Gilgal Allah memulihkan Israel menjadi umat kepunyanya untuk kembali dengan mencampakkan celah Mesir. Allah juga memulihkan umatnya menjadi ciptaan baru dengan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Manusia bukan lagi musuh Allah tetapi dinamaikan dengan karya Kristus di kayu salib. Pengampunan adalah kebutuhan kita, saudara. Jika kita tidak diselamatkan dari dosa-dosa kita, maka pengenalan kita akan juru selamat akan sia-sia. Inisiatif dan pengampunan datang dari kasih Bapa. Begitu juga kasih Tuhan telah berinisiatif untuk mengampuni kita. Kini, kita telah dipulihkan menjadi ciptaan baru yang mampu berelasi kembali dengannya. Pemulihan tidak akan terjadi tanpa pengampunan. Dan pengampunan hanya bisa terwujud oleh dorongan kasih sejati dari Tuhan. Sebagai ciptaan baru, saudara, Tuhan telah mengandalkan kasih sejatinya kepada setiap kita. Maka, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Tuhan telah mampukan kita dengan kuasanya, dengan kekuatannya yang kepada kita. Oleh sebab itu, peran kita adalah merelakanlah hati kita untuk dikuasai kasih Tuhan, sehingga pengampunan dan pemulihan itu bisa terwujud di antara kita. Saya akan tutup dengan sebuah quotes dari Rick Warren. Dia mengatakan gini, Anda hanya melukai diri dengan kepahitan Anda. Sekali lagi saya ucapkan bahwa dari Rick Warren dia mengatakan kita hanya akan melukai diri kita dengan kepahitan kita yang kita simpan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan ini. Kami belajar bagaimana pengampunan dan pemulihan itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang telah menebus kami, yang telah rela mati bagi kami di atas kayu salib. Itu membuat kami memberikan sukacita yang besar bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa memperoleh keselamatan daripada-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai ciptaan baru, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh karya-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa kami mengampuni sesama kami ya Tuhan. Jikalau ada di hati kami terluka, jikalau ada kesalahan orang lain yang kami simpan, tolong ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu biarlah kami dipulihkan, sehingga relasi kami dengan sesama itu menjadi baik oleh karena pertolongan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.